Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari SMA Negeri 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan calon guru penggerak Angkatan 8. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Selama pembelajaran, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Yanti Mulita MPD dan pengajar praktik Bapak Irwan Hermansyah SPD. Berikut adalah hasil analisis dari tayangan video tentang visi dan prakarsa perubahan. Berdasarkan video tersebut, visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi adalah terwujudnya lulusan yang mandiri, kolaboratif, dan kreatif dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berikut adalah prakarsa perubahan menggunakan alur bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Berikut adalah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan kalimat pertanyaan utama prakarsa perubahan. Kemudian, membuat pertanyaan pemantik kepada siswa tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Terakhir, membuat pertanyaan penyemangat belajar kepada siswa. Langkah kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, kelas mana yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana mengatur kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kegiatan apa yang dilakukan untuk mendapatkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Apa yang disukai oleh siswa tentang kelas yang menyenangkan? Serta apa yang menyenangkan dari kelas sendiri? Tindakannya adalah siswa melakukan kegiatan observasi ke kelas 2 dan kelas 6 yang sudah berhasil. Berikutnya adalah kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang kriteria kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah menginventarisasi kelas sendiri yang sudah baik dan menyenangkan. Langkah berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya, bayangan seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kelas seperti apa yang kalian impikan? Gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat belajar. Tindakannya, presentasi kelas impian oleh siswa. Guru mencatat informasi kelas dalam mewujudkan kelas impian. Menanyakan kesiapan siswa dalam mewujudkan kelas impian. Langkah berikutnya adalah jabarkan rencana. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita? Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian? Tindakannya, kegiatan diskusi dan kolaborasi dengan murid dalam menginventarisasi usulan dari siswa tentang kelas impian mereka. Langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat dalam mewujudkan kelas impian? Dan apakah siswa siap dalam mewujudkan kelas impian? Tindakannya, membentuk 4 kelompok kerja dengan tugas yang ditetapkan. Memberikan semangat dan motivasi kepada siswa bahwa kita pasti bisa. Pembagian tugas kelompok terdiri dari membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku, dan menyusun buku. Kegiatan pembersihan kelas, menata bangku, memasang hiasan di dinding, dan menata buku. Guru memberikan apresiasi kepada siswa setelah selesai membuat ruang kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Guru tersebut merupakan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki.
pemimpin yang mampu mengembangkan dirinya dan orang lain, serta pemimpin yang membayangkan masa depan dan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan yang dimiliki untuk dapat mencapai kesuksesan tersebut. Berikut adalah 7 modal aset yang digunakan oleh pemimpin pembelajaran serta pemanfaatannya berdasarkan tayangan video. Yang pertama adalah modal manusia. Guru yang memiliki strategi untuk memetakan kekuatan murid, murid yang kooperatif, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, modal sosial. Terdapat kolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan, serta adanya hubungan harmonis antar guru dengan meminta dan memberi izin untuk observasi di kelas 2 dan kelas 6. Ketiga, modal politik. Terdapat kebijakan kepala sekolah yang mendukung perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 4. Modal agama dan budaya. Terbukti dengan karakter siswa yang hormat dan santun pada guru dengan bersalaman sebelum masuk kelas, serta sikap gotong royong dalam mewujudkan kelas impian. 5. Modal fisik. Terdiri dari ruang kelas yang dapat ditata sesuai impian murid, hiasan dinding yang mampu menutupi bagian dinding yang rusak, meja dan kursi yang dirubah agar nyaman belajar, serta rak buku dan bukunya itu sendiri yang menunjang pembelajaran. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Terlihat adanya pemanfaatan bahan-bahan dari alam untuk menghias kelas. Yang ketujuh, modal finansial. Didapatkan dari dukungan guru, sekolah, dan orang tua dalam menyediakan peralatan dan bahan yang digunakan dalam menghias kelas. Itulah paparan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.